Saya Sogong, Sekretariat Amanah seluruh Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara untuk mengenai tugas program guru penggerak modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai berdasarkan sebagai berikut. Sudah bersama saya Bapak Amir Kusnanto SPD, Kepala SDNP Unggulan Kabupaten Banjarnegara. Selamat siang Pak Amir. Selamat siang Pak Soribun. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mohon maaf kali ini mengganggu aktivitas Bapak, kesibukan Bapak. Saya mau mewawancarai Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang nanti ingin saya ajukan ke Bapak. Apakah Bapak itu siap? Kalau punya waktu, Bapak? Siap, monggo. Ya, terima kasih. Langsung saja ya Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema? Pertanyaan yang bagus Pak Soribun. Tentunya kalau terkait permasalahan atau istilah dilema etika itu bagi saya memang kurang familiar. Intinya ya baru akhir-akhir ini mendengar istilah dilema etika. Tetapi ketika menghadapi sebuah permasalahan yang bermacam-macam tentunya di sekolahan, saya sudah berusaha untuk memahami dan mengetahui apa yang menjadi akar permasalahan tersebut, supaya nanti dalam mengambil sebuah keputusan tidak akan salah. Apakah itu masuk ke ranah dilema etika atau tidak, seperti itu Pak. Berarti dalam mengidentifikasi itu harus tahu ya permasalahan itu apa ya Pak. Kemudian selama ini bagaimana Pak menerapkan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika kepentingannya itu sama-sama benar, maka kita bisa lihat apakah nilai kebenaran itu untuk pribadi atau salah satu guru, atau untuk sekolah, atau untuk masyarakat di sekitar. Misalkan di sekolah, apakah itu kepentingan individu atau untuk semua warga sekolah. Kemudian memiliki dampak yang bagaimana ke depannya permasalahan itu, seandainya permasalahan itu tidak bisa diselesaikan. Jadi kami harus bisa mengidentifikasi permasalahan itu timbul karena apa dan dampaknya nanti seperti apa seandainya berlarut-larut tidak diselesaikan, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Intinya keputusan itu menyangkut apakah itu tentang individu atau mungkin untuk banyak orang gitu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengusahakan masalah tersebut? Prosedur yang saya lakukan kalau ada sebuah permasalahan di sekolah, baik itu yang melibatkan siswa ataupun mungkin tenaga guru, tentunya saya akan mengonfirmasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan bagaimana permasalahan itu timbul, kemudian biar saya itu bisa mencari solusi yang tepat. Dan tentunya untuk mencari solusi yang tepat, saya harus berkolaborasi dengan teman-teman di tingkat sekolah, atau mungkin bisa dengan warga sekolah yang lain. Misalkan ini kasus terjadi pada siswa, tentunya kan saya harus memanggil siswa tersebut, kemudian wali kelasnya atau guru kelasnya, dan juga kalau memang itu perlu membutuhkan kedatangan atau kehadiran orang tua untuk menyelesaikan masalah, ya saya akan konfirmasi dengan orang tua siswa tersebut. Intinya dalam mengambil keputusan langkah ini ya pasti berkonfirmasi dengan bersangkutan yang melibatkan pihak yang lain juga. Kira-kira selama ini
keputusan atau kesulitan ini kita Setiap permasalahan timbul, pastinya saya melihat itu akar permasalahannya. Jadi tidak serta-merta, oh ini masalah ini karena ini, tapi saya harus melihat dulu akar permasalahannya itu apa. Kemudian bertanya kepada pihak yang terkait, dalam hal ini yang lain adalah yang menjadi penyebab permasalahan itu. Kemudian saya diskusi dengan mereka, baik yang yang berbuat salah atau membuat masalah. Kemudian dengan orang-orang lain juga yang berkepentingan di lingkungan sekolah, dalam hal ini adalah bisa komite, bisa juga kalau memang itu dengan kedinasan, saya tetap harus minta pendapat dari atasan saya, yaitu di lingkungan korwil, yaitu pengawas sekolah. Kemudian apa yang mungkin dari selama ini itu menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut. Tantangan yang timbul dalam sebuah pengambilan keputusan tentunya adalah hasil akhir dari keputusan tersebut diterima atau tidak. Soalnya begini, ada salah satu warga sekolah yang bermasalah, kemudian kami berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi setelah pengambilan keputusan itu diambil, kemudian permasalahannya sudah selesai, tetapi kadang-kadang pihak yang terkait itu kurang menerima apa yang telah menjadi sebuah keputusan. Itu adalah salah satu tantangan yang selama ini saya hadapi. Jadi tidak semulus apa yang kita kehendaki dari sebuah permasalahan saya anggap sudah selesai, tetapi apa keputusan yang saya ambil tidak diterima oleh orang lain. Berarti dari dalam tantangannya dari pengambilan keputusan yang berbeda. Jadi tidak mungkin semua orang itu bisa merasa puas kalau dia berpuasa, ada yang tidak seperti. Kemudian dalam melakukan keputusan mungkin memiliki sebuah tata kelola atau mungkin mempunyai bentuk prosedur atau mungkin dijadwalkan apakah ada. Kalau jadwal dalam proses pemecahan masalah kami tidak ada, karena kalau dibuat jadwal itu sama saja dengan saya berharap permasalahan itu akan timbul. Intinya begini, kalau permasalahan itu masalahnya kecil, saya anggap itu permasalahan kecil, saya berusaha untuk bisa menyelesaikan secara cepat saat itu juga. Tetapi kalau permasalahannya sudah menyangkut hal yang besar, kedinasan, dengan contoh adalah masalah dengan rekan guru, otomatis saya akan minta pendapat ke atasan saya dalam pengawas bagaimana cara pemecahan masalah seperti itu. Jadi jadwal itu tidak ada. Jadi semakin cepat semakin baik. Seandainya toh tidak selesai hari itu harus melibatkan orang banyak, ya tetap koordinasi dengan orang banyak. Intinya permasalahan itu jangan sampai terulang seperti itu. Jadi tidak ada prosedur atau jadwal yang dijadwalkan, tapi tergantung dari besar kecilnya permasalahan. Kalau misalnya bisa selesaikan, kalau bisa mungkin bisa menurunkan itu. Kemudian adakah seseorang faktor yang mungkin selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Faktor yang membantu tentunya warga sekolah. Dalam hal ini adalah guru, kemudian komite, orang tua, dan tidak lepas juga adalah atasan saya. Kebetulan di Korwil sama Penggunaan itu hanya ada satu pengawas tingkat SD. Jadi kalau memang itu permasalahannya harus melibatkan pengawas, ya harus berkoordinasi dengan pengawas. Kalau tidak, ya diselesaikan di lingkungan warga sekolah saja. Intinya faktor-faktor yang mendukung yaitu warga sekolah, kemudian dinas pendidikan terkait. Jadi itu faktor yang mendukung proses penyelesaian sebuah masalah di sekolah lain. Ya, jadi intinya kalau ada dari dinasan untuk meminta bantuan dari atasan-atasan yang iya. Pertanyaan terakhir, dari
dari semua hal yang telah disampaikan itu pembelajaran apa yang dapat petik dari pengalaman Anda dalam dapat mengambil keputusan? Pengalaman yang saya rasakan dalam mengambil sebuah keputusan adalah saya jadi tahu berbagai macam permasalahan, baik itu masalah yang berkaitan dengan siswa, permasalahan yang berkaitan dengan wali siswa atau wali kelas, kemudian permasalahan dengan rekan-rekan guru, yang kedinasan. Semua itu adalah sebuah pengalaman yang bermanfaat saya. Jadi bukan berarti saya berharap semakin banyak pengalaman saya semakin baik, justru kalau semakin banyak pengalaman semakin banyak permasalahan yang timbul. Jadi pada intinya ada sebuah pepatah bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Apa yang pernah saya alami di sekolah saya itu sudah menjadi guru buat saya. Seandainya nanti ada permasalahan yang timbul, kami bisa secara mengatasi permasalahan itu biar tidak berlarut-larut seperti itu, Pak. Nah, intinya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam mengambil keputusan itu harus menyelesaikan secara tergantung masalah besar kecilnya, melibatkan mungkin tanggung jawab, dinas dan sebagainya dalam mengatasi atau tergantung permasalahan sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Mik sudah memberikan waktu ke saya untuk melakukan wawancara siang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Soibon, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Negara. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah untuk memenuhi tugas program guru penggerak pendidikan tingkat 1. Sudah bersama saya Bapak Arif Subekti, Kepala SD Negeri 3 Purwasana, Sabda Pembangunan Kabupaten Banjarnegara. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak Nihun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Nihun. Sebelumnya saya mohon maaf siang ini mengganggu kesibukan Pak Arif semuanya guna untuk memenuhi tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 10. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada Pak Arif. Apakah mungkin Bapak Arif itu bersedia? Insya Allah bersedia Pak. Langsung saja kita pertanyaan pertama. Bagaimana selama ini Bapak itu mengidentifikasi kasus yang merupakan di dunia ITK atau mungkin juga di sekolah Bapak? Iya, jadi begini Pak Arif, jadi dalam penanganan kasus dari sekolah saya terutama itu yang jelas saya itu punya langkah-langkah begitu Pak Arif. Jadi dalam penyelesaian kasus itu yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus. Jadi kasus ini kita identifikasi secara matang, terus kita mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi pencarian informasi itu ya dari seluruh pihak, baik ibaratnya pihak yang bersangkutan yang bermasalah atau mungkin pihak-pihak lain yang bersangkutan di situ. Itu saya mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, setelah ada informasi yang saya himpun, saya mencoba untuk memusyawarahkan begitu. Jadi dengan bekal informasi yang ada, saya musyawarahkan bersama-sama dan akhirnya nanti menjadi suatu keputusan bersama begitu Pak. Berarti langkah yang pertama itu Pak Arif itu mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Iya, kemudian selama ini bagaimana Bapak sudah mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama mengenai kasus-kasus itu ada dua kepentingan, ya baik kepentingan benar atau sama benar atau mungkin yang mengandung nilai kebajikan. Iya, jadi kaitannya dengan
pertentangan yang bisa dikatakan benar dengan benar atau benar dengan salah yang jelas di situ saya dalam pengambilan keputusan itu melakukan komunikasi. Jadi kita melakukan komunikasi yang baik. Terus di samping itu kemanfaatan. Jadi kemanfaatan dari keputusan yang akan saya ambil. Terus di samping itu kebermanfaatannya, begitu, menjadi kebermanfaatannya untuk baik jangka panjang maupun jangka pendek. Terus di samping itu di dalam pengambilan keputusan yang dilema itu saya juga mempertimbangkan resikonya Pak, gitu. Jadi atau akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang saya ambil begitu Pak, gitu. Iya. Intinya dalam mengambil sebuah keputusan itu melihat kira-kira itu bermanfaat untuk orang banyak atau mungkin jadi untuk kepentingan masa depan atau jadi masa depan seperti ini. Kemudian ada langkah-langkah mungkin yang digunakan Bapak untuk melakukan atau menentukan sebuah keputusan. Iya. Kalau kaitannya dengan langkah-langkah yang saya lakukan itu biasanya yang pertama saya itu setelah mendengar informasi mungkin terjadi permasalahan, yang jelas saya mengidentifikasi permasalahan itu. Permasalahannya seperti apa, berkaitannya dengan siapa, begitu. Terus ada berapa orang yang terlibat, gitu kan, itu perlu identifikasi. Terus di samping identifikasi itu saya mencari informasi dan mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya Pak, gitu. Terus dan dari informasi tersebut saya gunakan sebagai dasar untuk musyawarah, gitu. Jadi kalau dengan pihak-pihak terkait yang dengan permasalahan itu saya berarti sudah mendapatkan informasi yang penuh, begitu, bukan hanya setengah-setengah dari pihak A, dari pihak B. Itu saya sebenarnya sudah menjadi begitu Pak. Dan akhirnya itu nanti kita akan bisa mengambil keputusan dari permasalahan yang ada, gitu Pak. Jadi intinya langkah-langkah untuk mengambil keputusan tentunya dalam mencari informasi permasalahannya secara penuh. Betul. Dan siapa saja yang terlibat, dan nanti mencari pendapat atau pertimbangan yang untuk digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Iya, betul. Kemudian ada hal-hal yang selama ini kita anggap tidak efektif dalam mengambil keputusan pada kasus ini. Yang kaitannya dengan hal-hal yang mungkin efektif dari dalam menangani permasalahan, itu yang saya terapkan yang pertama adalah menjalin komunikasi yang baik, begitu. Jadi dengan komunikasi yang baik itu terus saya melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada mereka yang mungkin saling berselisih, begitu. Jadi nantinya sebelum musyawarah yang saya lakukan, paling tidak saya sudah bisa memberikan gambaran-gambaran kepada mereka dan memberikan masukan-masukan mereka dengan pendekatan secara kekeluargaan tersebut Pak. Jadi intinya adalah yang efektif menyelesaikan masalah dengan komunikasi secara kekeluargaan. Kemudian apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema kita? Ya, jadi kaitannya dengan tantangan, yang jelas dalam pengambilan keputusan tersebut tantangan yang paling utama menurut saya adalah adanya perbedaan pendapat, begitu Pak. Dan sehingga itu menjadikan pemikiran kita bagaimana caranya kita itu bisa menyatukan, bisa memberikan pengertian kepada mereka-mereka yang pendapatnya itu berbeda dengan kita Pak. Jadi kita berusaha membuat agar mereka itu memahami dan mau melaksanakan keputusan yang kita ambil, begitu Pak. Jadi dalam mana ya? Misalnya yang mungkin sudah masih puas atau tidak puas. Ya, betul. Kemudian ada perubahan mungkin atau sebuah dalam penyelesaian kasus, mungkin atau mungkin ada sebuah jadwal yang
Ya kaitannya dengan tata kelola atau mungkin jadwal dari kasus-kasus yang ada, untuk saya sendiri tidak punya jadwal yang baku, Pak. Jadi saya itu menyesuaikan. Apabila terjadi permasalahan, saya akan langsung menanganinya, begitu, Mbak. Dan apabila itu permasalahan mungkin yang tidak terlalu berat, ya saya bisa langsung mengambil keputusan, begitu. Tapi kaitannya misalkan dengan permasalahan-permasalahan yang ibaratnya berat, gitu, Mbak. Jadi saya mencari informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Setelah saya dapat informasi yang maksimal, baru nanti saya menyelesaikan kasus tersebut. Jadi pada intinya ya tidak ada jadwal khusus, begitu insidental saja, begitu Pak. Kemudian adakah mungkin seseorang atau tokoh atau mungkin dari tokoh-tokoh yang lain yang selama ini membantu Bapak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Ya kaitannya dengan faktor-faktor atau pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian masalah, ya terus terang saja saya menerapkan itu melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Jadi baik itu dari dinas, dari komite, atau mungkin dari pihak-pihak luar yang kiranya bisa membantu menguatkan keputusan saya, ya saya menjalin komunikasi dengan mereka, begitu Pak. Jadi yang pastinya ada hubungan dengan mungkin di sekolah seperti itu. Iya betul Pak. Komite, kemudian dinasan seperti itu. Iya. Kemudian kita pertanyaan terakhir dari semua hal yang disampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat terpetik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan di lingkungan kita. Ya kaitannya dengan pengalaman selama ini yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan yang saya lakukan, yang pertama itu yang bisa saya ambil bahwa dengan komunikasi yang baik itu bisa menyelesaikan permasalahan, begitu. Jadi intinya ya kita melakukan komunikasi dengan mereka dengan baik, dengan semaksimal mungkin, sehingga kita bisa akan mudah untuk menyelesaikan. Terus yang selanjutnya yaitu dengan pendekatan individu, Bang. Jadi pendekatan individu itu menurut saya itu bisa kita lakukan, di mana kita dengan pendekatan itu bisa meredam daripada emosional mereka yang mungkin berseberangan dengan keputusan yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa pembelajaran yang saya ambil, yang saya petik dari pengalaman selama ini, Pak. Baiklah Pak Des, intinya dalam masalah pastinya yang pertama adalah komunikasi. Kalau komunikasi sudah baik, pasti permasalahannya akan cepat selesai, Pak. Kemudian terima kasih atas waktunya Pak Des. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Demikian wawancara saya dengan Pak Arif Sukti SPD.